Bayangkan, seorang ibu yang dengan tangan gemetar harus melepas bayinya sendiri ke aliran sungai, bukan karena tidak sayang, tapi justru karena itu satu-satunya cara menyelamatkannya. Ini kisah nyata awal kehidupan salah satu nabi. Di masa itu, Mesir dikuasai oleh seorang raja yang menyebut dirinya Tuhan, Firaun. Ia mendapat firasat bahwa kelak akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan menjadi penyebab runtuhnya kekuasaannya. Maka Firaun memerintahkan pembunuhan terhadap setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Di tengah ketakutan itu, lahirlah seorang bayi laki-laki dari rahim seorang ibu yang saleh. Allah kemudian mengilhamkan kepadanya untuk menyusui bayinya. Dan jika khawatir akan keselamatannya, hanyutkanlah ia ke sungai. Allah berjanji, bayi itu akan dikembalikan kepadanya, dan kelak akan diangkat menjadi seorang rasul. Dengan hati yang hancur namun penuh keyakinan kepada Allah, sang ibu merapikan bayinya untuk terakhir kali, meletakkannya dalam sebuah peti kecil, lalu menghanyutkannya ke sungai Nil. Kakak perempuannya diperintahkan mengikuti dari kejauhan, memastikan keselamatan adiknya. Peti itu hanyut hingga sampai ke area istana, tempat keluarga Firaun biasa mandi. Istri Firaun, Asyah, menemukan bayi itu, dan seketika hatinya dipenuhi kasih sayang. Ia memohon kepada Firaun agar bayi itu tidak dibunuh dan diizinkan untuk diangkat sebagai anak. Firaun pun mengabulkannya, tanpa menyadari bahwa anak yang ia besarkan sendiri kelak akan menjadi penyebab kehancurannya. Musa kecil menolak menyusu dari semua wanita yang dicoba oleh istana. Di saat kebingungan itu, kakak perempuan Musa muncul dan menawarkan, "Maukah kalian aku tunjukkan keluarga yang bisa mengasuh dan menyusuinya dengan baik?" Begitulah cara Allah mengembalikan Musa kepada ibunya sendiri. Kali ini, dengan upah dari istana dan tanpa ada yang tahu identitas sebenarnya. Musa tumbuh besar di istana Firaun, mendapatkan pendidikan terbaik layaknya seorang pangeran. Suatu hari, Musa kecil yang sedang bermain di pangkuan Firaun tanpa sengaja menarik jenggotnya dengan keras. Firaun murka dan hendak membunuhnya. Asyah segera membela, mengatakan bahwa itu hanya kelakuan wajar seorang anak kecil. Untuk membuktikannya, diujilah Musa. Dihadapkan kepadanya bara api yang menyala dan permata yang berkilau. Malaikat Jibril membimbing tangan Musa kecil untuk mengambil bara api itu. Peristiwa inilah yang disebutkan menjadi sebab lidah Musa sedikit kaku saat berbicara di masa dewasanya kelak. Di balik kemewahan istana, mata Musa kecil sering menangkap pemandangan yang tak bisa ia abaikan. Kaum Bani Israel yang bekerja paksa di bawah terik matahari. Sebuah perasaan tak nyaman yang kelak tumbuh menjadi keberpihakannya pada kaumnya sendiri. Namun seperti anak-anak lainnya, ia juga punya masa bermain, jauh dari bayang-bayang berat yang menantinya di masa depan. Kisah kelahiran Nabi Musa mengajarkan satu hal mendalam, bahwa rencana Allah seringkali datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Seorang ibu yang terpaksa melepas anaknya, justru menjadi jalan Allah menyelamatkan dan membesarkan calon rasulnya, bahkan di dalam istana musuhnya sendiri. Di part berikutnya, kita akan melihat titik balik kehidupan Musa saat ia harus meninggalkan istana dan menghadapi ujian yang mengubah seluruh hidupnya. Subscribe, like, dan komen di bawah.